Kali ini kita akan bahas kasus serial killer lagi, yang ini pelakunya adalah wanita. Karena ini adalah wanita yang sangat kreatif banget, dia menjadikan korbannya menjadi kue kering, permen, dan bahkan sabun. Kue kering dan permen ini dibagikan ke anak tetangga dan anaknya sendiri. Dia sesekali juga memakan kue kering ciptaannya ini yang memiliki rasa asam manis gurih, serta banyak yang menyukainya. Penasaran dengan ceritanya? Saya Boni. Yuk kita mulai. Lahir di Montella, Avellino, pada 18 April 1894, wanita ini telah beberapa kali berusaha melakukan upaya akhir hidup saat dirinya masih berusia belia tapi dia masih terselamatkan. Namanya adalah Leonarda. Kemudian dia menikah dengan seorang pegawai kantor bernama Raffaele Pansardi saat usianya 23 tahun. Sayangnya pernikahan itu tak direstui orang tuanya. Pasalnya sang orang tua telah menjodohkannya dengan pria lain. Entah apa yang salah dengan pria pilihan putrinya, ibunya hingga sampai hati mengutuknya, dan konon setelah kutukan itu, hidupnya selalu berantakan. Pada tahun 1921, pasangan itu kemudian memutuskan untuk pindah ke kampung halaman suaminya di Lauria, Potenza. Rencananya mereka akan memulai kehidupan yang baru setelah sebelumnya berada di Montella tanpa dukungan orang tua si wanita. Bertahun-tahun tinggal di sana, wanita ini justru seringkali berurusan dengan polisi karena terlibat kasus penipuan. Dia sempat ditahan tahun 27, kemudian bebas. Setelah itu pasangan ini kembali pindah. Kali ini tempat yang dituju adalah Lasedonia. Namun tampaknya nasib baik tak memihak mereka. Baru beberapa saat merasakan hidup damai, rumah mereka hancur diterjang gempa super dahsyat Irpinia yang melanda wilayah itu tahun 1930. Pasangan ini kemudian pindah ke Correggio, Reggio Emilia, di mana mereka kemudian membuka sebuah toko kecil di sana. Dia dan suaminya dikenal para tetangga sebagai orang yang baik. Mereka terkenal ramah dan suka membantu tetangga. Tak heran, pasangan ini cukup dihormati di lingkungan tempat tinggal mereka. Leonarda dan suaminya sebenarnya beberapa kali harus kehilangan anak mereka. Bertahun-tahun saat harus pindah dari satu kota ke kota lainnya, mereka harus merelakan 13 dari 17 anak mereka. Bahkan saat usia mereka belum mencapai 10 tahun. Hanya 4 anak yang akhirnya dapat bertahan sampai usia dewasa. Hal ini menjadikan Leonarda sangat ketat menjaga anak-anaknya. Sebenarnya saat dirinya masih muda, Leonarda ini pernah mendatangi paranormal yang membaca garis tangannya. Dia diberitahukan bahwa ia akan melahirkan anak-anak tapi anak-anaknya itu akan meninggal di usia muda. Sang peramal juga melihat jeruji besi penjara di tangan kanan Leonarda dan rumah sakit jiwa di tangan kirinya. Ramalan paranormal tersebut tampaknya sangat berbekas mendalam di hati Leonarda. Dan beberapa dari ramalannya telah terjadi yang dilahirkannya kemudian menjadi overprotective pada keempat anaknya yang tersisa, terutama pada anak laki-laki tertua yang merupakan anak kesayangannya, namanya Giuseppe. Pada tahun 39, Giuseppe harus bergabung dengan angkatan militer Italia sebagai persiapan Perang Dunia Kedua. Mendengar rencana putranya yang akan berangkat ke medan perang, pikiran buruk mulai menggelantungi Leonarda. Dia begitu ketakutan kalau putranya celaka dalam peperangan dan tak pernah lagi kembali. Ia tak mau mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Ketakutan ini terus menghantuinya setiap saat, hingga tiba-tiba ia menjadi dukun dadakan. Maka wanita parubaya itu kemudian berpikir bagaimana caranya melindungi Giuseppe. Entah terobsesi dari apa yang merasuki pikiran Leonarda ini. Sebuah ide gila masuk dalam otaknya. Agar anaknya selamat selama bertugas, ia memutuskan untuk melakukan pengorbanan manusia. Itu artinya ia harus mencari orang-orang yang akan dijadikan korban. Leonarda kemudian menemukan target untuk dikorbankan. Mereka adalah wanita-wanita parubaya yang lain adalah tetangganya sendiri. Korban pertamanya adalah Faustina Setti. Ia adalah perawan tua yang datang ke Leonarda untuk meminta tolong padanya mencarikannya pasangan. Leonarda yang sudah mulai ingin menjadi dukun ayam dadakan ini, dengan sangat menjiwai dia mengatakan bahwa ada seorang pria sangat tampan masih muda, terpaut usia 18 tahun, yang akan berjodoh dengannya tinggal di Pola. Aneh kan? Berarti ini si pria itu 18 tahun lebih muda. Dan pada zaman itu, pria cukup langka karena harus berperang, sedangkan wanita jauh lebih banyak. Leonarda lalu meminta wanita itu berangkat ke sana.
Namun sebelumnya Leonarda mengatakan bahwa wanita tersebut tak boleh memberitahukan hal ini pada siapapun juga. Seti pun yang langsung membayangkan dalam pikirannya bahwa pria itu bagaikan pangeran tertampan, dia langsung setuju. Sebelum berangkat, Leonarda mensyaratkan wanita itu harus mengirim surat pada keluarganya mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Leonarda juga menerima pembayaran sebesar 30.000 laire sebagai jasa pencarian jodoh, walau sebenarnya dia tak pernah mematok tarif. Sebelum berangkat ke Pola, Seti mampir ke rumah Leonarda. Kedatangan wanita itu ke rumah tersebut ternyata adalah untuk menanyakan di mana tepatnya alamat pria pangeran itu, dan di mana dia harus menunggu. Dan sesampainya di rumah naas tersebut, sebelum menjawab, Leonarda memberikan segelas minuman anggur pada Seti, sebagai sarana syarat untuk dipertemukan dengan pria itu. Sayangnya anggur itu telah dicampur obat sebelumnya. Seti yang kemudian mulai pusing langsung ditebas dengan kapak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wanita tersebut rubuh di lantai dengan saus merah segar menggenang. Leonarda menggeret jasad itu ke kamar mandi dan memotong-motongnya menjadi 9 bagian. Sementara itu, saus merahnya dimasukkan dalam baskom. Berikut ini adalah petikan pengakuan tentang apa yang Leonarda lakukan pada para korbannya. Aku memasukkan potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda pedas, katakanlah soda asam atau cairan asam, yang kubeli untuk membuat sabun. Lalu semuanya kuaduk dengan sempurna hingga potongan-potongan itu larut menjadi bubur. Kemudian dituangkan ke dalam wadah. Saus merahnya diletakkan ke dalam baskom, lalu ditunggu hingga membeku. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven. Aku juga mencampurnya dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan juga margarin. Semua bahan-bahan itu kemudian ku buat menjadi kue kering yang kusajikan pada gadis-gadis yang berkunjung untuk berdukun kepadaku. Giuseppe dan aku juga memakannya, mereka semuanya suka. Korban kedua bernama Francesca Soavi. Leonarda yang berobsesi sebagai dukun ini mengatakan bahwa dia bisa membantu wanita itu mencarikannya pekerjaan di sebuah sekolah wanita di Piacenza. Sama seperti Seti, Soavi juga dibujuk untuk menuliskan kartu pos yang ditujukan pada keluarga dan teman-temannya bahwa ia baik-baik saja. Dan sama pula seperti Seti, sebelum berangkat ke Piacenza, Soavi diwajibkan mengunjungi rumah Leonarda pada tanggal 6 September tahun 40. Dan dia juga diberikan anggur yang katanya telah bermantra. Setelah diberi minum anggur yang sudah dicampur obat, wanita itu tak sadarkan diri. Leonarda yang melihat kesempatan ini langsung mengambil kapak dan menghabisi wanita malang tersebut. Tubuh Soavi diperlakukan sama seperti Seti. Menurut pengakuan Leonarda, ia mendapatkan 3.000 lire dari korban keduanya ini, walau sejatinya dia tak mematok tarif. Korban ketiga sekaligus terakhir bernama Virginia Cacioppo, seorang mantan penyanyi di La Scala. Leonarda mengatakan bahwa ia mencarikan wanita itu pekerjaan sebagai seorang sekretaris dengan gaji sangat tinggi di Florence. Modusnya sama seperti dua korban sebelumnya, Cacioppo diminta menulis surat pada keluarganya yang mengabarkan dirinya baik-baik saja. Cacioppo juga diminta tak menceritakan mengenai hal tersebut pada siapapun. Cacioppo yang ingin merubah nasib ke lebih baik lagi, yang katanya gaji 1 bulan bisa dimakan 4 tahun di kotanya saat ini, langsung sangat setuju. Pada tanggal 30 September tahun 40, dia diwajibkan mengunjungi rumah Leonarda yang merupakan kunjungan terakhirnya. Pola dan cara eksekusinya pun sama. Hanya saja tak seperti Seti dan Soavi yang jasadnya dijadikan kue, jasad Cacioppo diaduk hingga leleh untuk dijadikan sabun. Menurut Leonarda, tubuh wanita itu putih dan gemuk. Ia menambahkan pewangi, mendidihkannya, dan menjadikannya sabun yang kemudian dibagikan pada para tetangganya. Tetangganya sangat senang diberi sabun gratisan, dan menggambarkannya bahwa Leonarda adalah dukun yang mulai sukses. Selain menghabisi Cacioppo, Leonarda juga menerima 50.000 lire dan juga berbagai macam perhiasan wanita tersebut. Pembunuhan yang dilakukan Leonarda ini tergolong rapi, tak ada yang mencurigainya sama sekali. Hanya saja, wanita itu mengakui bahwa pada korban ketiganya, ia melakukan kesalahan, hingga akhirnya kejahatannya terbongkar. Cacioppo rupanya memiliki seorang saudara ipar yang menaruh curiga pada Leonarda. Ia tak percaya pada surat yang dikirim Cacioppo yang mengabarkan dirinya baik-baik saja. Terlebih lagi, wanita itu melihat Cacioppo terakhir kali terlihat masuk ke dalam rumah Leonarda, namun setelah itu tak pernah terlihat lagi.
Saudara ipar Cacioppo itu kemudian mulai menyelidiki Leonarda. Saat malam tiba, ia secara diam-diam masuk ke dalam rumah Leonarda dan menemukan bukti pengambilan nyawa tersebut. Wanita itu kemudian melaporkannya pada polisi. Leonarda yang diinvestigasi menolak segala tuduhan bahwa ia telah menghabisi Cacioppo. Polisi kemudian mencurigai yang melakukan penghabisan itu adalah Giuseppe, yaitu putra kesayangan Leonarda. Namun setelah putra kesayangannya itu dituduh bersalah, Leonarda segera mengakui perbuatannya. Bukan hanya mengakui tindak pengambilan nyawa ini yang dilakukannya, wanita itu juga menjelaskan secara detail apa yang telah ia lakukan pada para korbannya, termasuk memotong-motongnya, merebusnya, hingga merubahnya menjadi kue dan sabun. Bahkan wanita ini menawarkan kue dan sabun itu kepada polisi untuk dicicipinya. Para tetangga yang awalnya sangat suka pada sabun yang konon katanya bisa memberikan wibawa, awet muda, dan terhindar dari segala macam sihir, langsung mengumpulkannya sebagai barang bukti lanjutan, dan sejak saat itu pula para tetangga malas mandi di kamar mandinya masing-masing jika teringat akan sabun tersebut. Mereka juga sudah tak mau lagi jika ada seseorang yang memberikan makanan semacam kue dan lain sebagainya. Saat itu pula pabrik kue dan pedagang asongan kue keliling macam Mang Asep mulai kehilangan orderan hingga beralih ke jual produk mentahan saja. Kasus ini lumayan merepotkan juga untuk pedagang makanan instan saat itu, dan lumayan banyak juga warga jarang mandi di sana. Singkat cerita, Leonarda akhirnya ditahan di Reggio Emilia pada tahun 1946. Dalam pengakuannya, ia tampak tak menyesali perbuatannya. Dia percaya dengan keahlian dukunnya tersebut dapat membalas kelakuan polisi yang tak bermoral itu kepadanya. Leonarda Cianciulli dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa. Di tahun-tahun terakhir masa tahanannya di rumah sakit jiwa, ia meninggal dunia tahun 1970 pada usia 79 tahun. Ia meninggal dunia karena pendarahan otak saat berada di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli pada 5 Oktober tahun 70. Jasadnya dikembalikan pada keluarga untuk dimakamkan. Berbagai barang-barang bekas kasus pembunuhan itu, termasuk kapak dan juga panci yang digunakan untuk merebus para korban dipamerkan di Kriminologi Museum di Roma, Italia. Sekali lagi, hikmah yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah jangan mudah percaya pada siapapun, apalagi tak masuk logika. Jika kalian suka ke pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka ke cerita horor mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Saya Boni, sampai jumpa besok sore.